Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada petang yang penuh dengan berkat ini, yaitu hari Jumat antara asar dengan maghrib. Kita dapat duduk bersama untuk mendalami selok-belok agama di bawah tajuk Hukum Ziarah Kubur. Tajuk asalnya ialah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ia termasuk salah satu perkara yang boleh dapat merosakkan akidah. Dan itu tidak bermakna kita tidak boleh sama sekali ziarah kubur. Boleh. Tapi dengan syarat. Kita telah perkatakan pada pertemuan Jumaat yang lalu, adab-adab ziarah kubur ada 4. Antara lain, ketika ziarah kita hendaklah memberi salam kepada ahli kubur. Yang kedua, di atas kuburan kita hendaklah berdoa untuk ahli kubur, agar Allah ampun dosa-dosa mereka, Allah terima amal saleh mereka. Adab yang ketiga, kita hendaklah dapat mengawal emosi, perasaan. Usahakan agar jangan menangis, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Dan yang keempat, adab-adab ziarah kubur, kita hendaklah anggap suatu masa nanti kita juga akan masuk dalam kubur. Dan ingat, apakah kita kelak akan termasuk orang yang akan bahagia dalam kubur, penuh dengan nikmat kubur, atau sebaliknya. Ingat itu. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Adapun tentang memberi salam, kita boleh gunakan apa saja istilah. Antara lain yang Ustaz tulis di sini, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum faratuna wa nahnu lakum taba' wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Boleh juga menggunakan istilah Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yaghfirullahu lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Atau apa saja ungkapan. Hatta secara singkat pun boleh, Assalamualaikum ya ahlal kubur, juga boleh. Dan ada satu lagi cara salam yang diajar oleh Nabi. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin.
Yarhamullahul mustaqdamina minna wal mustakhirin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, hai orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat untuk orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Dan insya-Allah kami akan menyusul. Insya-Allah kami akan menyusul kamu. Nah, setelah kita tahu itu pelajaran minggu lalu, pelajaran hari ini adalah pelajaran yang terakhir, yaitu bahagian yang ketiga. Menjadikan kuburan sebagai masjid, bahagian terakhir, bahagian ketiga. Pembahasan tentang ziarah kubur ini perlu kita jelaskan dengan lebih detail, terperinci. Sebab sungguh banyak dari kalangan masyarakat yang ziarah kubur ternyata salah dan boleh merosakkan akidah mereka. Mereka buat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ziarah kubur, apalagi kubur tersebut orang yang semasa hayatnya dulu, orang yang baik-baik, orang-orang yang taat. Sehingga terdapat di kalangan mereka yang minta-minta di atas kuburan orang tersebut supaya disampaikan hajatnya. Perkara ini bukan hanya berlaku di Asia Tenggara. Ustaz pernah berpengalaman ketika menziarahi Mesir, Al-Qahirah, Kairo, pada tahun 1979, 50 tahun lebih yang lalu. Ustaz pernah pergi ke Masjid Hussein. Masjid Hussein dari Madinah. Dari Madinah, Ustaz bawa keluarga sambil melancong ke Kairo dan Iskandaria. Ustaz belajar di Madinah. Sungguh mengejutkan. Begitu sampai di Masjid Hussein, Ustaz lihat sungguh banyak wanita-wanita berada di hadapan mihrab masjid. Membuat Ustaz jadi bertanya kepada penjaga masjid, mengapa wanita-wanita tersebut berkumpul banyak di bahagian hadapan masjid? Dan wanita-wanita tersebut pada umumnya wanita-wanita yang hamil besar. Kata penjaga masjid, menurut keyakinan orang sini, di sinilah dikebumikan atau dikuburkan kepala Hussein, cucu Rasulullah yang bernama Hussein, kan dibunuh oleh orang-orang Syiah.
di Karbala. Menurut pengurus masjid tersebut, menurut keyakinan orang sini, kepala Husain itu dikebumikan di kawasan sini. Itu sebab masjid ini dinamakan Masjid Husain. Dan keyakinan wanita-wanita sini, apabila pergi ke masjid ini dekat kuburan Husain, mereka boleh minta anak lelaki atau perempuan, akan dikabulkan oleh Allah. Minta anak laki-laki, dapat anak laki-laki. Minta anak perempuan, dapat anak perempuan. Berkat dikebumikan di sini kepala Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan orang Syiah lain lagi. Karena Husain dikebumikan atau dibunuh di Karbala. Tanah di Karbala itu menjadi suci. Tanah di Karbala itu mereka jadikan batu. Tanah liatnya dijadikan batu. Mereka letakkan ketika mereka sujud. Itu Syiah. Tapi di Mesir ada anggapan seperti itu. Karena kepala Husain itu dikebumikan di tempat tersebut, siapapun yang meminta supaya anaknya dapat anak laki-laki yang dikandungnya atau anak perempuan akan makbul. Demikian keterangan daripada penjaga Masjid Husain. Ustaz tidak tahu. Tapi perkara ini betul-betul Ustaz tanya, karena Ustaz heran. Pengajaran yang dapat kita ambil, apa dia? Mesir yang terkenal dengan Universiti Al-Azhar. Mesir yang terkenal dengan orang-orang alim yang sangat banyak. Di tempat itu pun banyak perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik berlaku. Apatah lagi di Nusantara. Ini belum lagi terhadap kuburan Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Ada anggapan orang sana, kalau keliling tawaf kubur Imam Syafi'i 7 kali, pahalanya sama dengan sekali pergi umrah. Di Mesir lagi. Jadi masalah kuburan ini masalah yang cukup sensitif. Bukan saja ia berlaku di zaman jahiliyah yang pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, sabda Nabi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur wal anfazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Tetapi sekarang ziarahlah. Sebab ziarah kubur dapat mengingatkan kamu kepada kematian. Maksud hadis ini, pada mulanya Nabi larang ziarah kubur. Sebab mereka yang baru memeluk Islam, yang sebelum Islam mereka memang menyembah kubur, minta kepada penghuni kubur,
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbang. Kalau baru mula-mula memeluk Islam, iman mereka belum kuat, lalu dibenarkan ziarah kubur, mereka akan buat sebagaimana yang mereka buat di zaman jahiliyah. Itu sebabnya kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu aku larang. Tapi setelah dibina, dibentuk, diperkuat imannya, baru Nabi bolehkan untuk ziarah kubur. Itu sebabnya mengapa masalah ziarah kubur ini kita buat sampai 3 sesi. Sebab perkara-perkara khurafat, syirik, masih banyak lagi berlaku. Apalagi dikenal kubur yang diziarahi itu kubur keramat, kubur wali-wali. Beranggapan bahawa berdoa di atas kubur orang-orang tertentu itu lebih makbul, itu pun sudah boleh merosakkan akidah. Apalagi sampai minta-minta kepada penghuni kubur. Dalam Islam, jangankan kubur para wali, minta di atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak boleh. Sebab meminta atau doa itu adalah ibadat. Ibadat hanya ditujukan kepada Allah sahaja. Kita dah jelaskan tadi pagi mengapa firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon. Ia memberi makna memohon adalah jenis ibadat yang paling penting. Itu sebabnya dia diikuti setelah na'budu langsung nasta'in. Kita dah jelaskan pagi tadi. Sekali lagi, jangankan kuburan orang-orang biasa, wali-wali, di atas kuburan Nabi pun kita tidak boleh minta kepada Nabi. Sebab baginda telah wafat. Tapi sungguh banyak jemaah haji dan jemaah umrah kecundang dalam hal ini. Ditambah pula ada pembimbing haji dan umrah yang menggalakkan agar kita berdoa pada Nabi ketika ziarah kubur Nabi di Madinah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang pembahagian ziarah kubur. Pembahagian ziarah kubur. Ziarah kubur terbagi 2. Ada namanya ziarah syar'iyah, ziarah yang digalakkan, ziarah yang dibolehkan, ziarah yang disyariatkan. Yaitu apabila kita jaga adab-adab ziarah kubur. Antara lain memberi salam kepada ahli kubur. Antara lain dapat mengawal emosi. Antara lain berdoa di atas kuburan. Antara lain adab-adabnya kita hendaklah anggap diri kita juga akan masuk dalam kubur kelak pada suatu hari bila tiba masanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang jangan baca Al-Quran di atas kuburan.
Kita pula baca surat Yasin, baca surah ini dan itu di atas kuburan. Ustaz dah sebut perkara ini dalam pertemuan yang pertama lagi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kamu jadikan kuburanmu, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, syaitan tak akan boleh masuk. Setelah baginda melarang jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sunyi senyap seperti kuburan, jangan buat macam itu, langsung Nabi larang. Langsung Nabi galakkan. Bila Quran dibacakan di rumah, khasnya surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Di rumah. Nabi galakkan membaca Al-Quran di rumah. Yang sebelumnya Nabi larang, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ia memberi isyarat. Kuburan bukan tempat membaca Quran. Begitu kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Nasaruddin Albani, salah seorang pakar hadis zaman ini. Bila ditanya apa yang kita patut buat Pak Ustaz di atas kuburan, doa. Itu sebabnya kita pernah sebut sebelum ini, faedah ziarah ada dua. Faedah pertama untuk zair, visitor, orang yang ziarah. Apa dia faedah untuk orang yang ziarah, zair? Supaya dia ingat mati. Itu faedah orang yang ziarah. Yang kedua, faedah untuk mazur. Mazur maknanya orang yang diziarahi kuburannya. Kita doa. Ya Allah, ampunkanlah dosa si Fulan bin si Fulan. Terimalah segala amal salehnya, ya Allah. Luaskanlah kuburannya, ya Allah. Jadikanlah kuburannya bagi taman-taman syurga. Jangan kau jadikan kuburannya bagikan kawah-kawah api neraka. Doa. Betul, doa berfaedah untuk mazur, orang yang diziarahi. Bila punya tujuan lain, dilarang. Tak baca Quran lah di atas kuburan. Tak bayar nazar lah di atas kuburan. Tak berdoa lah di atas kuburan, beranggapan berdoa di atas kuburan lebih makbul. Sebab penghuninya orang-orang yang dulunya saleh. Semuanya itu dilarang. Itu sebabnya mengapa ziarah kubur dibagi kepada dua. Ada namanya ziarah syar'iyah, ziarah yang dibolehkan, yang disyariatkan, yang digalakkan, yang dianjurkan. Ziarah sebagaimana yang kita sebut tadi. Dan ada satu lagi ziarah namanya ziarah bid'ahiyah. Ziarah bid'ah. Makna ziarah tidak ikut kaifiat dan cara
sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ziarah bid'ahiyah, Pak Ustaz, yang boleh merosakkan akidah? Lihat muka surat 129. Maksud ziarah bid'ahiyah, ziarah yang tidak mengikuti kehendak syarak, tidak ikut kehendak agama, atau tidak mengikut adab-adab yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ziarah sambil menangis-nangis, ziarah sambil mencium nisan, ziarah macam pesta, bawa makanan, minuman, berpesta di atas kuburan, sebagaimana yang berlaku pada tahun 80-an dulu, 70-an, lengkap dengan membawa radio lagi, nyanyi-nyanyian, makan-makan di atas kuburan ketika ziarah. Alhamdulillah itu semua tidak wujud hari ini. Mengusap-ngusap dan mencium kuburan, beranggapan doa pada kuburan tertentu lebih afdal dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Seperti kuburan umpamanya ke Jawa, ziarah kubur Wali Songo, Wali Sembilan. Ziarah ke kubur Habib Noh kalau di Singapura. Dan beranggapan berdoa di atas kuburan Habib Noh di Singapura lebih makbul. Anggapan macam itu termasuk ziarah bid'ahiyah. Ziarah boleh. Ustaz pernah pada tahun 90-an dulu ziarah kubur Habib Noh. Karena kebetulan ketika itu diundang untuk memberi khutbah Jumaat di salah satu masjid berdekatan dengannya. Sekedar ziarah. Tapi setelah selesai khutbah, Ustaz tengok bermacam-macam orang yang ziarah. Dari berbagai bangsa, dari berbagai agama, yang barangkali punya anggapan bila minta sesuatu di kawasan perkuburan itu akan makbul. Na'udzubillahi min dzalik. Ziarah tak salah. Tapi jangan tersalah punya anggapan. Sebagaimana orang-orang kita kadang-kadang bawa pulut kuning. Kononnya untuk bayar nazar. Bila nazarnya makbul diterima oleh Allah, dia telah berniat untuk bayar nazarnya di kawasan perkuburan tertentu. Hal ini pernah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Nabi. Kata-kata apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya telah bernazar untuk bayarkan nazar saya di selatan Mekah,
disebut tempatnya di selatan kota Mekah. Nabi tanya, apakah di tempat yang kau akan bayar nazarmu itu ada kuburan? Sahabat jawab, la. Apakah di tempat engkau akan bayar nazar itu ada anggapan orang ramai? Tempat itu ada keistimewaan? La, ya Rasulullah, tak ada. Coba dengar apa jawaban Nabi. Au fi nazrak. Kalau begitu, bayarlah nazarmu di tempat itu. Lakukanlah. Cuma kata ulama akidah, maksud pertanyaan Nabi, apakah di sana ada kuburan? Apakah di sana ada anggapan bahwa tempat itu mustajab? Setelah dijawab, tidak. Dan tidak, ya Rasulullah. Maknanya, tempat itu clear daripada kuburan, clear daripada anggapan tempat itu tempat istimewa, lalu benarkan. Ini memberi isyarat. Kalaulah jawaban sahabat tadi, memang ada ya Rasulullah, di sana ada kuburan orang-orang tertentu. Memang ada anggapan ya Rasulullah, tempat itu mustajab bila berdoa. Pasti Nabi akan larang orang tersebut bayar nazar di tempat itu. Itu pengambilan hukumnya macam itu. Itu sebabnya Nabi tanya itu lebih dahulu. Setelah clear, tak ada itu semua, lalu Nabi pun bersabda, "Aufi nadrak." Tunaikanlah nazarmu di situ. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang ziarah bid'ahiyah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menziarahi kuburan, apa yang Nabi buat? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk penghuninya. Untuk penghuninya. Bukan kepada, ya. Kalau berdoa kepada penghuni, maknanya minta kepada penghuni kubur. Tapi berdoa untuk, maknanya untuk kebaikan penghuni kubur. Agar Allah ampunkan dosa-dosanya, agar Allah terima amal salehnya semasa hidup di muka bumi, agar Allah luaskan persinggahannya dalam kuburan, supaya Allah jadikan kuburannya bagaikan taman-taman syurga. Berdoa agar Allah jangan jadikan kuburan orang tersebut bagaikan kawah-kawah neraka. Itu maknanya doa untuk orang yang diziarahi. Bukan berdoa kepada. Sebab bahasa Arab pun hampir sama dengan English. Kalau English ada to be, look for, look at, look down. Walaupun look sama, tapi bila to be-nya tambahannya itu berbeza, dia membawa makna yang berbeza. Bahasa Arab juga begitu. Gara-gara to be-nya berbeza, maknanya
berbeza macam siang dan malam. To be dalam bahasa Arab antara lain fi, antara lain an, antara lain ila. Ustaz buat contoh. Adu'u laka, aku berdoa untukmu. Adu'u alaika, maknanya aku berdoa agar kamu binasa. Ala, kalau ila atau laka untuk. Lihat macam siang dan malam. Adu'u laka, aku berdoa kepada Allah untukmu kebaikan. Adu'u alaika, aku berdoa ke atasmu. Kita minta supaya orang yang kita doa itu diazab oleh Allah. Itu yang Ustaz maksudkan dengan tubi. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah untuk kami husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau akhiri ke atas kami dengan su'ul khatimah. Ke atas maknanya perkara yang tak elok. Raghib betul. Aku ingin. Tapi kalau raghib tu fika, aku sayang padamu. Fika, aku sayang padamu. Raghib betul fika, aku sayang padamu. Tapi perkataan raghib tu kalau disambung dengan tubi angka, aku benci padamu. Coba tengok. Macam siang dan malam bezanya. Raghib tu sama. Cuma lain tubi. Perbezaannya macam siang dan malam maknanya. Oleh sebab itu, kembali kepada ziarah kubur, jangan berdoa kepada penghuni kubur. Bukan kepada. Berdoa mesti kepada Allah. Tapi berdoalah untuk penghuni kubur. Maknanya demi kebaikan. Penghuni kubur agar amalnya diterima, agar dosa-dosanya diampuni, agar Allah luaskan kuburannya, agar Allah jadikan kuburannya bagaikan taman-taman syurga. Mohon agar Allah jangan jadikan kuburannya bagaikan kawah-kawah api neraka. Itu doa untuk. Termasuk doa agar penghuni kubur itu dapat menjawab semua soalan mungkar wa nakir. Tadi Ustaz diminta untuk jadi imam. Setelah selesai salat Jumaat, ada jenazah yang dibawa sebelum Jumaat lagi. Begitu selesai salat Jumaat, langsung disalatkan. Alhamdulillah, ramai, ratusan orang. Dan Ustaz galakkan sangat supaya yang salat Jumaat itu tunggu sejenak. Sebab Nabi bersabda, siapa yang salatkan jenazah itu, 40 orang lebih. Sedangkan 40 orang itu tidak berbuat syirik sedikit pun.
maka jenazah tersebut dijamin akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar ganjarannya. Sama ada untuk jenazah atau untuk yang salat itu sendiri. Sehingga kata Nabi, siapa yang ikut salat jenazah, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, dia akan mendapat 1 qirat. Sahabat bertanya, apa itu qirat ya Rasulullah? Jawab Nabi, dia akan dapat pahala sebesar gunung Uhud di Madinah. Sebesar gunung Uhud. Nabi SAW selalu sebut Bukit Uhud untuk memberi gambaran besarnya sesuatu. Sebagaimana pagi tadi kita sebut, Rasulullah SAW berkata kepada Anas bin Malik, mau tak kamu, hai Anas bin Malik? Setelah Anas mengadu bahawa beliau banyak utang, mau tak engkau aku ajar satu amalan yang dengannya memudahkan kamu untuk bayar hutang? Walaupun hutangmu itu sebesar Bukit Uhud, memberi gambaran banyaknya. Begitulah besarnya ganjaran pahala orang-orang yang ikut serta salat jenazah. Nah, sekarang kita masuk ke bab, bolehkah wanita ziarah kubur? Majoriti ulama berpendapat hukumnya boleh, tapi dengan syarat. Bolehkah wanita ziarah kubur? Jawabnya boleh. Dan ada pula segelintir ulama fiqh berpendapat hukumnya makruh. Tapi dalam hal ini, pendapat yang lebih kuat adalah wanita boleh ziarah kubur. Tapi dengan syarat, jaga adab-adabnya. Di antara dalil atau bukti kebolehan wanita ziarah kubur, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, minta izin untuk ziarah kubur. Minta izin. Imam Malik dan sebahagian mazhab Hanafi dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dan kebanyakan ulama berpendapat wanita boleh ziarah kuburan. Kalau ditanya apa dalilnya wanita boleh ziarah kubur? Yang pertama, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimanakah ungkapan salam yang patut dibaca ketika ziarah kubur. Aisyah tanya, aku nak bagi salam macam mana ya Rasulullah bila aku ziarah kubur? Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar Aisyah. Kata Rasulullah, engkau ucap saja assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Yarhamullahul mustaqdamina minna wal mustaakhirin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Boleh kita lihat
doa itu atau salam itu pada muka surat 130. Aisyah, seorang wanita, bertanya pada Rasul, apa yang patut aku baca bila aku ziarah? Nabi langsung ajar. Kalaulah ziarah kubur itu tak boleh, awal-awal lagi katakan Nabi akan mengatakan, jangan tanya, sebab wanita dilarang ziarah kubur. Tapi Nabi tidak sebut begitu. Nabi ajar, maknanya wanita ziarah kubur dibolehkan. Itu satu. Dalil jumhurul fuqaha. Dalil yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui seorang wanita yang menangis di atas kuburan. Wanita menangis di atas kuburan. Seorang wanita menangis di atas kuburan karena dia baru saja kematian anak kesayangannya. Wanita tersebut menangis karena anak kesayangannya meninggal dunia. Apa kata Nabi? Yang lalu di belakang wanita tersebut, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kamu kepada Allah dan banyak-banyaklah bersabar. Wanita itu tidak tahu yang menegur ini adalah Rasulullah karena di belakangnya. Wanita tersebut menampelak orang yang menasihati. Pergilah kamu bolehlah cakap macam itu sebab kamu tidak mengalami. Yang meninggal ini bukan anakmu, tapi anakku. Lebih kurang macam itulah kata wanita tersebut. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berlalu. Wanita tersebut dimaklumkan. Wahai wanita, orang yang menegur kamu tadi suruh agar bertakwa dan bersabar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar bahwa beliau telah berbuat kasar terhadap Rasul, seolah-olah berambuslah kamu tidak rasakan apa yang aku rasakan. Wanita tersebut sangat menyesal. Akhirnya cepat-cepat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mohon maaf karena beliau tak perasan yang menegur itu Rasulullah. Coba dengar apa jawaban Nabi. Innama sabru inda sidmatil ula. Wahai wanita, sesungguhnya sabar itu adalah ketika ditimpa musibah buat pertama kali. Maksudnya, innama sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika kamu ditimpa musibah. Bukan namanya sabar lagi.
setelah 3 hari, 5 hari, seminggu, kononnya dapat menahan emosi. Itu bukan sabar. Sabar yang sebenarnya ialah ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa dugaan atau ujian. Bila kita dapat menjaga, menahan, itulah dia sabar yang sebenar. Itu maksudnya. Innama sabru inda sadmatil ula. Ini semua memberi isyarat bahawa wanita boleh ziarah kubur. Tapi dengan syarat. Jaga adab-adab ziarah kubur. Begitu juga dari sudut kekerapan. Maksudnya, jangan terlalu kerap. Ziarah tiap hari, ziarah tiap 3 hari, dah dianggap kerap. Selalu sangat. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba dengar baik-baik. La'anallahu zawaratil qabr. La'anallahu, Allah melaknat, Allah mengutuk zawaratil kubur. Wanita yang terlalu kerap ziarah kubur. Format zawarat ini adalah format sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maknanya bentuk yang terlalu kerap. Kalau zairat, ziarah sekali-sekala. Zawarat, Allah melaknat, mengutuk orang yang terlalu kerap dan sering ziarah kubur. Pandangan ini adalah pandangan Imam Al-Qurtubi dan disokong oleh Imam Asy-Syaukani. Ziarah kubur hukumnya boleh, asal jangan terlalu kerap. Ukuran kekerapan itu bolehlah kita kembali kepada adat, kebiasaan dalam satu-satu masyarakat. Sedangkan sebagian ulama pula berpendapat hukumnya makruh. Karena wanita sudah menjadi tabiatnya, fitrahnya, biasanya kurang dapat mengawal emosi. Lalu ikut perasaan. Demikian hadirin dan hadirat, pembahasan terakhir kita tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada petang ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk topik yang baru, yaitu al-ghulu terhadap orang-orang saleh. Ghulu maknanya terlalu mengagung-agungkan orang saleh. Akhirnya muncullah perbuatan-perbuatan syirik. Sebab sejarah pertama syirik terjadi di atas muka bumi adalah karena terlalu mengagung-agungkan, menyanjung-nyanjung orang-orang saleh. Itu pelajaran kita minggu hadapan. Juga termasuk topik yang sangat mustahak.
Sebab hari ini di kalangan umat Islam Nusantara juga ada yang jenis ini. Ikut saja. Walaupun ditegur, itu bercanggah dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Tidak, guru kami lebih tahu. Dia orang saleh. Dia orang lama. Allahu Akbar. Sampai jumpa minggu hadapan insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami masing-masing. Dan cucurilah mereka, ya Allah, rahmat-Mu, sama ada mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Cucurilah mereka kasih sayang dan rahmat-Mu, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada hari Jumat antara asar dengan maghrib ini dikatakan timing yang sangat makbul bila kami berdoa. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, ya Allah, kiranya ada di antara kami ini yang sedang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Kalau ada di antara kami ini yang sedang hidup susah karena kekurangan harta, tambahkan harta mereka, ya Allah, dengan harta yang halal. Kalau ada di antara kami, ya Allah, yang belum mendapat hidayah, berilah taufik-Mu, ya Allah. Doronglah mereka agar senantiasa menambah ilmu pengetahuan yang berguna, yang dapat menyelamatkan akidah mereka, cara ibadat mereka, dan akhlak mereka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai role model. Begitu juga Khulafaur Rasyidin. Kabulkanlah doa kami, ya Allah, agar kami diberi hidayah ke jalan yang lurus, yaitu mengikuti jejak langkah Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siddiqin, syuhada dan salihin. Sebab mereka adalah sebaik-baik teman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, berilah kami akhir yang baik, akhir dalam iman yang murni, dan cara ibadat ikut cara Rasul-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang menjadikan salafus saleh sebagai contoh teladan yang terbaik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami mujahidin di Palestin yang saat ini Zionisme dan konco-konconya saling tolong-menolong untuk mengusir mereka dari bumi Gaza. Ya Allah, ya Tuhan kami jadikan Engkau pada leher musuh-musuh-Mu. Binasakanlah mereka, ya Allah. Dan kami mohon, lindungilah kami daripada kejahatan-kejahatan mereka.
Ya Allah, bantulah kami mujahidin, tak kira di mana mereka berada, khasnya mereka yang sedang berjuang untuk mengusir Sahiyoniyah, Zionisme yang ingin menjajah dan merampas negeri mereka. Bantulah ya Allah. Sebab Engkau mempunyai tentera bermacam-macam yang tak mungkin boleh mereka kalahkan. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Aziz. Bantulah saudara-saudara kami, mujahidin Palestin, sebagaimana Engkau telah bantu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman dalam perang Badar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.